Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara sahabat yang bertanya kepada kita, kepada saya, wajar nggak sih kalau saya itu punya syahwat? Ketika saya sebagai laki-laki memandang perempuan kok ada rasa ingin. Dan begitu juga ketika perempuan memandang laki-laki di berbagai film misalnya, atau memandang sahabat mereka sendiri kok ada rasa ingin. Nah, di sisi lain nanti ada juga para pengusaha atau misalnya orang-orang yang mungkin sudah bekerja bertanya, wajar nggak sih Bang atau wajar nggak sih Ustadz, saya ini kok punya rasa ingin menambah tabungan, saya ini kok punya rasa gaji saya selalu kurang dan saya ingin bekerja di tempat yang gajinya lebih besar. Atau orang-orang yang mungkin hobinya hobi ternak, dia pernah bertanya kepada saya, wajar nggak sih Bang kalau saya ini suka melihat kuda-kuda yang bagus, suka mengoleksi misalnya mobil-mobil yang bagus, suka mengoleksi barang-barang yang mungkin bagi sebagian orang itu mewah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat ke-14 mengenai sebenarnya syahwat itu bagaimana sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanitiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jelas sekali bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan memang indah kepada pandangan manusia gitu ya, kepada apa yang diinginkan, kepada apa yang disyahwatkan. Memang Allah yang menjadikan kita suka dengan itu semua. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syahwat. Yang ngasih itu Allah. Kecintaan kepada apa? Yang pertama jelas minan nisa, kecintaan kepada perempuan. Ya. Maksudnya bagaimana? Oh, berarti memang wajar kalau laki-laki itu cenderung menyukai perempuan yang baik hati, perempuan yang parasnya menyenangkan, perempuan yang nasabnya baik dan lain-lain sebagainya. Itu wajar. Sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fitrah. Ya. Yang kedua kepada anak-anak. Jadi wajar sekali kalau laki-laki sudah menikah itu lihat anak-anak itu senang. Terutama anaknya sendiri ya. Wah, dia senang ya. Syahwati minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian di ayat-ayat yang lain nanti menjelaskan batasan-batasan kemana syahwat itu bisa disalurkan. Nah, artinya memang syahwat itu tidak bisa kita hilangkan karena itu satu bisa menjadi sumber kenikmatan kalau salurannya benar. Itu bisa menjadi musibah kalau salurannya salah. Sebagaimana air yang turun dari langit, kalau langsung turun begitu saja dan kita salah memberikan saluran, maka kita akan terkena bencana banjir. Tapi kalau kita pintar mengelola salurannya, kita tahu di mana harus mengalirkan air tersebut, kita tahu bagaimana cara agar syahwat itu tidak kotor, maka syahwat itu akan menjadi kebahagiaan. Syahwat minan nisa, ya, kepada perempuan disalurkan melalui apa? Melalui hubungan pernikahan saja. Sudah nikmat sekali. Kita bisa bercerita kepada istri kita. Kita bisa menyalurkan syahwat kepada istri kita. Kita bisa memandang apa yang kalau kita tidak menikah dengan dia itu menjadi haram. Dan wal banin, ya, kita dengan pernikahan itu fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala nanti akan keluar anak dari pernikahan kita, akan muncul anak dari pernikahan kita yang itu akan menambah kenikmatan kita dalam hidup di dunia. Ya. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan jelas gitu ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Begitu juga kecintaan terhadap apa? Emas dan perak. Ya, emas dan perak. Zahabi wa fiddah ya. Kimpor itu kalau menurut Ibnu Katsir adalah ukuran harta yang banyak yang terbuat dari emas dan perak. Jadi wajar saja. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau ya, radhiyallahu anhum, itu sudah berulang kali mencontohkan melalui perilaku mereka kepada harta. Cari harta dari jalan yang halal. Cari harta dari jalan yang halal. Yang kedua, salurkan itu kepada sesuatu yang sifatnya sedekah, kepada sesuatu yang bisa meningkatkan harkat dan martabat hidup sesama manusia. Bahkan bukan cuma sesama muslim, tapi sesama manusia. Ada orang miskin kita bantu, nggak usah kita tanya agamanya apa, meskipun kalau zakat, infak tentu yang harus kita sedekahi terlebih dahulu, kita cari mana yang muslim. Tapi bukan cuma yang muslim, yang terdekat dari kita terserah, nggak usah kita tanyakan agamanya apa. Ya. Dan selain itu ya rekan-rekan sekalian, memang wajar kalau ada orang sukanya menumpuk-numpuk harta.
Ya, dan bukankah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengenal Islam, ketika mereka ada di masa jahiliyah, kekayaan mereka luar biasa. Ada yang perabotnya emas dan perak. Ya, bahkan ada beberapa sahabat Rasulullah rumahnya itu memang berlapis emas dan perak. Ya, bahkan ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanahnya itu di mana-mana. Yang Al-Kisah ya, ada seorang musuh Rasulullah namanya Walid bin Mughirah. Itu tanahnya dari antara kota Mekah sampai kota Madinah. Ya, itu kira-kira luasnya ya teman-teman sekalian sekitar atau panjangnya itu sekitar 400 km tanah itu punya Walid bin Mughirah. Dan itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika datang Islam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu meninggalkan warisan kira-kira 1 tiang emas, ya, 1 tiang emas untuk istri-istrinya. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kira-kira punya onta sekitar 12.000 onta. Coba bayangkan. 12.000 onta itu bukan dipiara, bukan. Akan tetapi digunakan untuk membawa kafilah dagang. Kalau kita hitung 1 ekor unta itu kira-kira bisa membawa sekitar 500 kg. Ya, maka 12.000 onta itu kira-kira bisa membawa 6.000 ton. 6.000 ton korma atau 6.000 ton kain itu kira-kira 1 kapal tanker. Nah, itulah Utsman bin Affan. Tapi ketika ada panggilan peperangan, Utsman bin Affan memang bukan seorang ksatria di medan perang. Akan tetapi Utsman bin Affan dikenal sebagai pemodal aksi-aksi perang yang dilancarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah bisa lancar dengan apa? Dengan perantaraan syahwat yang dikendalikan, sehingga syahwat itu malah bisa memberikan kita kemenangan di dunia ini. Nah, cuma begini ya rekan-rekan sekalian. Memang ya ada kesenangan-kesenangan hidup itu yang kemudian akan bisa memperdaya kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan bahwa ya dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu cuma kenikmatan hidup di dunia. Ada kenikmatan yang lebih abadi kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'inda husnul ma'ab. Ya, dan kepada Allah saja, di sisi Allah saja ya kebahagiaan utama. Di sisi Allah saja ya teman-teman sekalian, tempat kembali yang paling baik. Yaitu surga yang di sana segala kekayaan kita yang ada di dunia itu tidak bisa dibandingkan, kecil sekali. Dan di sana itu lebih abadi. Di dunia ini harta itu nggak abadi, lewat aja. Para ulama sudah memberitahu kita bahwa yang namanya rezeki itu yang benar-benar sampai ke dalam mulut kita. Ya, jadi gizi, jadi tenaga itu namanya rezeki. Kita beli makanan banyak tapi kita berikan kepada orang lain itu bukan rezeki. Beli mobil kita taruh di rumah 5, 4, 3, 2. Itu bukan rezeki kita, itu harta, iya harta kita. Tapi kita merasakan gak manfaatnya, enggak, itu bukan rezeki kita. Yang benar-benar menjadi rezeki kita adalah yang nanti kita bawa ke liang kubur, yaitu apa? Tubuh kita. Itulah gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, segala fasilitas yang masuk ke dalam tubuh kita, itu yang dinamakan sebagai rezeki. Maka jangan ketipu, ya rekan-rekan sekalian. Kalau kita menjenguk sirah nabawiyah, akan kita jumpai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kaya, Akan tetapi kita lihat mereka seakan-akan seperti orang yang melarat, mereka seakan-akan seperti orang yang miskin, mereka seakan-akan seperti orang yang tidak punya apa-apa. Karena apa? Mereka mencukupkan diri kepada rezeki yang sampai secukupnya mereka makan. Sisanya, ya rekan-rekan sekalian, mereka sedekahkan itu semua. Mereka berikan itu kepada yang lebih membutuhkan. Mereka tidak ragu-ragu ketika datang panggilan jihad yang menuntut mereka berinfak. Ya. Dan mereka juga, ya kata Ibnu Katsir, ya rahimahullah taala ini, memang kalau mencari istri yang cocok dengan kita, yang parasnya cakep gitu, yang parasnya cantik, yang menyenangkan kalau dilihat dan lain sebagainya, tentu dengan mempertimbangkan aspek yang lain. Karena apa? Itu termasuk di antara syahwat yang memang kalau salurannya benar akan menjadi sumber kebahagiaan. Maka jangan tergoda. Ya rekan-rekan sekalian, jangan tergoda. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa itu adalah fitrah. Kira-kira itu dulu ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mampu mengendalikan fitrah kita dengan cara berpuasa, bermuhasabah, menghitung dosa-dosa diri kita. Dan juga kemudian kita ringan untuk berinfak. Karena ringan berinfak, mudah melepaskan apa yang menjadi milik kita, akan menjadi latihan buat syahwat bahwa ini semua bukan punya saya, ini semua cuma titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.